Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Ibu Bapa, jemaat Tuhan yang senantiasa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dengan terus mensyukuri akan berkat Allah yang senantiasa kita alami dalam hidup ini. Berbahagia sekali kembali kita boleh diperjumpakan dalam santapan rohani kita edisi Rabu 23 November tahun 2022 dari Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Kami menyapa Ibu Bapa dengan penuh sukacita. Kita akan mengangkat segala tanggung jawab pekerjaan, usaha dan pelayanan kita di hari ini. Karena itu sebagai orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, mari kita meletakkan semua itu di dalam kuasa Allah. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Karena itu mari kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan ya Allah kami, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, Gembala kami yang terus menuntun kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kasih setia dan rahmat-Mu tiada pernah putusnya dalam hidup kami. Sungguh ya Tuhan, ketika kami bangun dari pembaringan kami di pagi ini, kami memaknai bahwa itu semua adalah cinta dari Allah yang masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Dan karena itu, sebagai anak-anak yang terus merasakan tuntunan kasih-Mu, hidup ini akan kami letakkan di dalam kuasa kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus membimbing kami. Dan Engkau akan memperdengarkan suara-Mu bagi kami di pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, kiranya melalui firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama, sungguh memberi tempat di dalam hati kami dan mengubahkan hidup kami. Bapa, inilah kami yang datang berdoa kepadamu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkesan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta. Untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau.
namun aku telah berkemas untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka akan ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarakan tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari bacaan kita diberikan tema janji yang pasti. Janji yang pasti. Umat Tuhan, seringkali kita mendengar atau mengucapkan janji palsu. Ungkapan itu diucapkan ketika orang kecewa karena merasa janji yang diberikan atau diucapkan tidak ditepati atau tidak akan bisa ditepati di kemudian hari. Lawan kata dari janji palsu adalah janji yang pasti. Tentu kita semua berharap pada janji yang pasti, bukan pada janji-janji palsu yang hanya memberi harapan palsu. Sesungguhnya Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel. Janji Tuhan itu bukan janji palsu atau tanpa bukti, melainkan janji yang pasti akan terjadi dan dinyatakan Tuhan kepada umatnya. Janji itu adalah pembebasan bagi bangsa Israel dari pembuangan. Bukan hanya itu saja, mereka juga akan kembali ke negeri mereka, yaitu Sion atau Yerusalem. Bagi bangsa Israel yang sedang mengalami pergumulan berat, tentu berita dan janji ini akan menjadi kekuatan dan harapan besar bagi mereka untuk segera terjadi. Sungguh dapat dibayangkan bagaimana kecewanya bangsa ini jika seandainya janji itu hanya sebatas janji palsu, karena harapannya adalah supaya mereka segera dilepaskan dari penderitaan yang sedang dialami. Sungguh Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janjinya adalah mutlak dan pasti digenapi pada waktunya. Inilah berita penghiburan bagi Israel, agar mereka kembali memiliki semangat dan pengharapan baru, bahwa Tuhan tetap mempedulikan mereka. Demikian pula dengan kita saat ini. Jika kita sedang dalam pergumulan karena kesulitan hidup, janji Tuhan terus berlangsung dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun dan menolong kita, jika kita tetap setia berharap kepadanya. Karena itu, seberat apapun masalah dan persoalan hidup yang kita alami, tetaplah percaya pada janji Tuhan yang pasti. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Engkau selalu menyatakan akan janji yang pasti bagi kami, ya Tuhan. Engkau senantiasa menyatakan bahwa janjimu senantiasa engkau tepati di dalam kehidupan kami, umat manusia yang terus berharap dan bersandar kepadamu. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk terus mempertaruhkan hidup kami, pengharapan kami hanya kepadamu ya Allah. Karena engkau adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan bagi kami. Kuasamu akan terus engkau nyatakan pada waktumu yang indah bagi kami. Bapa di dalam sorga, tuntunan kasih-Mu terus kami harapkan di dalam segala pergumulan dan tekanan hidup yang dialami oleh anak-anak-Mu. Sehingga kami tetap kuat menjalani hidup ini dengan terus merasakan bahwa ada Tuhan yang selalu sanggup menolong kami. Bapa di dalam sorga, peliharakan kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, baik yang dalam pertumbuhan masa pendidikan mereka, yang sementara bekerja, yang sementara menjalani akan rumah tangga mereka, yang juga sementara dalam proses mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah kami terus berpegang teguh dan bersandar
pada kuasa Tuhan. Kami berdoa bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang hari ini menikmati akan kasih dan tuntunan Tuhan, mensyukuri akan umur yang Engkau karuniakan setahun lagi dalam hidup mereka. Ataupun yang menikmati berkat-berkat Tuhan yang lain, sempurnakan sukacita kami semua. Biarlah hidup kami ini terus kami persembahkan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini sementara bergumul karena kelemahan tubuh yang mereka alami, baik itu yang sementara dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau senantiasa memberikan pemulihan bagi mereka seturut waktu dan kasih-Mu bagi mereka. Hamba Tuhan Bapak Pendeta Soekarto Tangguh Kadang yang masih dalam proses pemulihan atau masa istirahat di Pastori Jemaat Silo Campagaya. Tuhan, kami berdoa Engkau terus memberkati hamba-Mu. Kiranya semakin hari hamba-Mu semakin kuat dan kembali melanjutkan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi kehidupan hamba-hamba Tuhan. Senantiasa Tuhan berikan hikmat, berikan sukacita, ketekunan, dan juga ketulusan hati untuk terus mengangkat tanggung jawab pelayanan yang adalah anugerah-Mu. Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah senantiasa apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan juga membawa berkat bagi orang-orang yang Tuhan perjumpakan dengan kami. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu. Kami menyerahkan hidup ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami datang berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita dalam santapan rohani kita di hari ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan memberkati. Salam sehat.